saya follow orang-orang yang Kadang-kadang gosip yang aku cari. Jadi hiburan. Pikirkan sebelum posting. Lagi-lagi nggak kita? Itu yang bikin aku jenuh sekarang. Jangan-jangan di kantor aja. Lain-lain. Lain-lain. Punya. Punya? Punya. Punya. Kebetulan saya punya. 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 Snapchat aku pernah pakai tapi sudah enggak. Twitter aku aktif. Lifetime mah WhatsApp doang. Aku punya Twitter, punya Facebook. Saya hanya pakai 2, WhatsApp dan Instagram. Aku Snapchat enggak, aku cuma pakai Twitter, Facebook enggak. Instagram, Twitter, Snapchat, sama WhatsApp. Paling aku pakainya yang Twitter, Facebook. Warna kuning kurang ini sih, aku nggak tahu sih. Kalau Instagram? Punya, tapi nggak dipakai buat sosial media gitu. Cuman buat ngeliat-liat doang gitu. Jadi cari informasi sama verifikasi data aja. TikTok enggak, WhatsApp iya, Instagram juga iya. TikTok ada sih, cuman yang mainin anak di rumah. Punya WhatsApp sama Instagram. Terus WhatsApp sama Instagram. Twitter nggak punya sih, tapi tahu sih kalau Twitter ya. Facebook cukup tahu aja sih, tapi nggak pakai sih. Facebook iya. TikTok cuman scroll aja. Terus WhatsApp dan juga Instagram. Alasannya karena mungkin untuk sekarang kan lebih ke teknologi, jadi kita bisa ketemu sama teman-teman atau keluarga kita yang jauh. Pengen kepo tentang aktivitas orang-orang di luar sana. Karena aku bisa tahu kehidupan teman aku walaupun aku nggak. Teman kerjaan ya, sekerjaan, terus yang keluarga di rumah juga, terus teman-teman lama, teman sekolah. Itu kan lebih mudah untuk komunikasi. Terus Instagram juga kita bisa update buat informasi berita-berita terkini. Kalau saya punya sosial media ya untuk iseng-iseng dan mengisi waktu luang aja sih. Alasannya sebenarnya pertama karena cuma ikut-ikutan doang sih awalnya. Mempermudah yang kerasa di pribadi ya kerjaannya karena seputar komplain ya. Karena saya cewek jadi kadang-kadang gosip yang aku cari terus biar Gak terlalu aktif sih. Akses informasi juga, mulai dari yang paling serius sampai Apa ya, enggak kontakan terus-terusan sama mereka walaupun itu mungkin hanya sosial media yang kita Lumayan sekarang udah ngerasain manfaatnya sih, ternyata banyak informasi yang bisa didapat dari sosmed. Terus juga Lebih lihat positifnya aja sih ya. Emang sih pasti ada konten-konten yang kurang bagus juga. Cuman kalau positifnya juga sih banyak. lebih update informasi mungkin. pernah, jadi aku tuh seneng nongkrong dan aku selalu update. Terus teman aku komen, update terus, ih caper gitu. Sampai sekarang sih belum, tapi mungkin. Sejauh ini sih belum. boleh dipotong kan? Selama ini sih enggak sih ya. Alhamdulillah. Body shaming. Oh, body shaming. Misalkan ibu post foto ibu gitu, terus body shaming. Betul. Saya nggak pernah sih ya, karena memang followers gak terlalu banyak. enggak pernah. Iya baik-baik aja, alhamdulillah mereka terhibur akan aku. Ke akun orang nggak kayak ya udah gitu, mungkin aku keselnya ngedumel sendiri tanpa aku harus posting itu gitu. Keren. Head comment maksudnya? Iya, kayak Enggak. komen gitu, berarti enggak ya? Enggak. Kalau sebal atau kurang suka terhadap istilahnya satu postingan atau satu konten di medsos sih pernah, cuman kalau komentar sampai ke arah negatif itu enggak sih.
maksudnya nggak enak ya, jadi aku ngedumelnya dalam hati. Jadi aku jarang berkomentar gitu. Meskipun itu teman-teman aku gitu. Jadi aku komen mungkin kayak story temen nanya di mana gitu doang. Jadi jarang komentar yang lain-lain. Enggak belum. Gak pernah juga ya? Enggak pernah. Aman aja berarti ya? Aman, main aman. Oh, alhamdulillah enggak ya, soalnya aku anaknya baik. Ada sih, ada. Pernah. Mungkin kalau aku kan senangnya olahraga ini ya, sepak bola. Paling ya iseng aja sih, tapi jatuhnya kayak bercandanya tuh kayak gimana ya? Kayak gabut aja gitu kelihatan aku komen. Udah tau aku gabut mulai sosial media, kenapa aku harus komen gitu. Pengen eksistensi. Iya nggak sih, pengen terkenal nggak sih tuh orang-orang kayak gitu, kayak ngapain sih komen-komen kayak gitu, nanti ujung-ujungnya nanti dilaporin. Karena ingin dikenal mungkin. Atau sebenarnya maksudnya punya tujuan baik, cuma penyampaiannya salah. Jadinya persepsi atau yang dipikirkan masyarakat juga jadi melebar kemana-mana. Mungkin karena sekarang tuh orang-orang tuh mikirnya mungkin ngeliat ke kayak selebgram gitu ya, kan jadi ibaratnya orang tuh udah terkenal dan gampang menghasilkan uang. Mungkin itu mereka tuh pengennya ke sana, pengen gimana caranya biar cepet ngasilin uang kayak selebgram gitu. Bikin konten apa juga bisa langsung cepet up gitu ya kalau di sosmed gitu. Biar viral. Caper ya? Iya. Baik, kalau dengan mereka viral kan mereka bisa dikenal banyak orang, bisa diekspos juga, mungkin jadi istilahnya ke bawah. Jadi kalau saya jadi menghalalkan mungkin segala cara mungkin supaya viral. Kayak soft skillnya penggunaan ini sih media sosial tuh mereka kayak kurang paham aja. Nilai suatu hal yang dianggap benar tuh benar-benar belum bisa diaplikasikan oleh si user yang Pengen viral dengan cara instan. Jadi tetap aja kan Bu, kalau viral tuh bisa dengan cara yang instan, bisa dengan prestasi atau dengan sensasi. Mungkin mereka milihnya dengan cara sensasi. itu ya perlu banget ya. Soalnya kenapa etika diperlukan? Karena ya kayak istilahnya benarnya salahnya suatu tindakan yang kita lakukan di media sosial tuh kalau nggak tahu etikanya pasti nggak bisa dibedain gitu ya. Karena apalagi sekarang kan ada UU ITE juga kan, kita nggak bisa sembarangan memberikan komentar atau arah-arah yang negatif gitu kan. Biar lebih bijak sih, soalnya kan sekarang jejak digital tuh ada kan. Kalau misalkan kita nggak bijak terus negatif di sosial media itu pasti kerekam dan buruk buat masa depan kita gitu. Sangat penting sih, karena ini kan kalau yang namanya sosial media kan pasti dilihat semua orang gitu ya. Ya perlu hati-hati aja sih. Perlu banget sih. Karena nggak semua harus kita komentarin, begitu juga belum tentu kan komentar dari kita bisa diterima baik sama orang lain. Ibaratnya kalau kita ketemu nggak beretika juga nggak enak. Nah ibaratnya kayak gitu aja. Jadi kita bermedia sosial juga harus beretika karena komunikasinya lewat situ kalau sekarang. Karena kayak namanya media sosial, jadi itu dilihat sama banyak orang, jadi dari berbagai kalangan. Jadi tentunya harus bisa punya etika yang baik, penyampaian yang baik agar informasi yang disampaikan juga jelas, benar, dan tidak menimbulkan kerancuan. Kalau aku pribadi sih kalau untuk sosmed kan itu teh dunia mereka gitu ya. Jadi biarkanlah itu jadi dunia mereka dan kita nggak usah ikut campur gitu. Kalau misalkan justru kita kalau misalkan mereka berbuat hal yang baik itu apresiasi. Tapi kalau misalkan sekiranya memang ada hal yang buruk yang mereka lakukan ya sejauh ini kita abaikan aja, nggak usah diapa-apain gitu. Nggak usah dikasih respon apa-apa. Harus ada pendapat kita yang keluar itu bisa dengan kata-kata yang baik, dengan yang nggak kasar. Jadi pengguna yang smart, pikirkan sebelum posting, lalu jadi pengguna yang bertanggung jawab. Mau misalkan komentar ya komentar baik-baik aja gitu, jangan yang sampai menyinggung atau kayak gimana-gimana yang berlebihan. Udah gitu apalagi dengan sosial media kan komen nggak ngomong kayak kita intonasinya kita bisa tahu gitu. Jadi lebih baik ya kayak sewajarnya aja. Terus hati-hati aja gitu. Ya harus yang baik-baik aja gitu di postnya gitu. Seperti itu. Ya lebih respect aja sih sama yang orang-orang post tentang apa yang mereka post gitu. Walaupun kecil tapi
seenggaknya kita tahu benar salahnya tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut saya sih ya dengan kita istilahnya kita berkaca pada diri sendiri lah. Kalau kita dikomentari negatif, dihujat, kita kan pasti marah, kita sebel, kita nggak suka. Ya itu sebaliknya, jadi kita juga harus menghargai orang lain karena kita menghargai juga perasaan mereka gitu.